Pernah nggak dengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pernah? Sering kan? Bahkan sekarang di otak kita seakan-akan itu sudah jadi doa untuk orang mati. Karena itu kalimat keluar kalau ada orang mati. Makanya otomatis kalau dikabarkan orang mati langsung baca innalillahi wa inna ilaihi. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan orang mati. Innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah kalau kita tahu cara kembalinya. Jadi sebetulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan doa untuk orang mati, tetapi doa supaya kita bisa mati, sadar kita berasal dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah. Dari Allahnya nggak usah dipikirkan, itu otomatis, tapi kembali kepada Allahnya itu tanggung jawab kita. Mau kembali kepada Allah atau tidak kembali kepada Allah, itu tanggung jawabmu. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa kembali kepada Allah? Kan gitu, betul nggak? Harus tahu jalannya. Oke, lanjut dulu. Jadi bertemu Allah dulu, mati dulu. Selama ini kita dapat dari orang secara letterlet, mati dulu baru bertemu dengan Allah. Kalimat itu benar apa salah? Bisa benar, bisa salah. Kalau salah memahaminya jadi salah. Betul, saya setuju, mati dulu baru kita akan jumpa dengan Allah. Tapi mati yang mana? Nabi Muhammad bilang, mut anta qabla mut. Matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, Nabi Muhammad bicara begitu, leluhur kita di Nusantara sudah bicara jauh sebelum Nabi Muhammad bicara itu. Leluhur kita di Nusantara bilangnya apa? Mati sakjeroning urip. Kita harus bisa mati sakjeroning urip, mati selagi hidup. Leluhur kita di sini, di Priangan, di Parahyang sudah bilang, sing bisa nganyang kapageto. Itu bahasanya sama nggak? Nganyang kapageto, mati sakjeroning urip, mut anta qabla mut, sama nggak? Esensinya sama, bahasanya berbeda karena yang membicarakan orang yang berbeda dari tempat yang berbeda, esensinya sama. Jadi benar kalimat itu, mati dulu baru jumpa dengan Allah. Tapi mati yang dimaksud bukan mati beneran, mati selagi hidup. Gimana ayatnya? Nah, saya kasih ayatnya. Pernah dengar nggak? Ada Quran yang bicara begini. Kullu nafsin zaikatul maut. Pernah dengar? Sering banget kalian dengar ayat itu. Biasanya kalau ada orang yang memberikan khutbah untuk orang yang meninggal, pasti ayat itu yang keluar kan? Itu Quran surat Al-Isra, ya, Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Saya kasih tahu ya, nanti lihat Al-Ankabut surat 29 ayat 57. Saya bacakan. Kullu nafsin zaikatul maut. Yuk kita belajar bahasa Arab. Kullu, setiap, nafs diri, zaikatul maut harus merasakan rasanya mati. Bukan setiap yang bernyawa pasti mati, gak perlu ada ayat, itu ada semuanya juga pasti mati. Paham? Ulangi. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap diri harus merasakan rasanya mati. Pertanyaan saya, merasakan rasanya mati setelah mati atau lagi hidup? Ulangi, jawab. Lagi hidup. Kalau kau sudah mati kan tidak bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati berarti masih hidup. Jadi ayat ini menguatkan kata-kata Nabi yang tadi, mut anta qabla mut. Menguatkan kata leluhur kita, mati sajroning urip. Menguatkan kata-kata leluhur kita, nganjang kapageto. Diperkuat oleh Quran, kullu nafsin zaikatul maut. Ulangi. Setiap diri harus merasakan rasanya mati. Kapan merasanya rasa mati? Selagi hidup. Berarti itu adalah mati selagi hidup. Sekarang saya tanya lagi, pintar enggak?
Orang mati mendengar tidak? Tidak. Orang mati bicara tidak? Tidak. Orang mati bernapas tidak? Tidak. Orang mati melihat tidak? Tidak. Ada berapa tuh yang mati? Ada berapa? Tidak mendengar. Ayo perhatikan saya, ini ilmu mahal. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernafas, tidak bicara. Setuju? Itu orang mati. Waktu kita di rahim ibu, waktu ada di alam mas kumambang, berenang dalam lautan ketuban, mendengar gak kita? Tidak, disumbat sama ketuban. Melihat kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bernapas kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Bicara kita? Tidak, disumbat oleh ketuban. Berarti saat kita di rahim ibu, mati apa hidup? Mati tetapi hidup. Itu yang namanya mati sajroning urip. Jadi sebetulnya saat kita di rahim ibu, kita pun sudah mengalami mati sajroning urip itu. Cuman kita gak sadar. Paham sampai sini? Waktu kita mengalami mati sajroning urip di rahim ibu, kita ditanya oleh Allah, aku ini Tuhanmu. Bisa jawab gak kita? Bisa. Berarti saat kita tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara, berarti ada yang melihat dalam diri kita. Itu yang disebut dengan basyirah. Maka Quran mengatakan laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sesungguhnya pada diri kalian semua sudah aku kasih basyirah. Itu penglihatan kolbu. Waman absyara falinafsi. Siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, maka dia akan beruntung kehidupannya. Waman amiya fa'alaiha. Dan siapa yang sampai hari ini tidak bisa menggunakan penglihatan itu, rugi bagi dirinya sendiri. Quran. Sampai sini mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti, saya lanjutkan. Jadi kalau begitu, ya, mati dulu. Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Masuk akal? Mati dulu baru jumpa dengan Allah. Nah, selama ini kita mengartikannya keliru. Karena mati yang dimaksud adalah mati beneran. Sehingga di kehidupan ini kita semua jadi lalai. Padahal ayatnya jelas. Saya bacakan ayatnya ya. Ini nanti lihat di rumah, Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 72. Bahasa Qurannya begini, saya bacakan bahasa Arabnya. Wa man kana fi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta penglihatan kolbunya di dunia, maka dia akan buta penglihatan kolbunya di akhirat dan jalannya jadi sesat. Wa adallu sabila. Tahu artinya buta? Tahu apa buta? Tidak melihat. Jadi artinya siapa yang tidak melihat di dunia, maka dia tidak akan melihat di akhirat. Sedangkan basyirah itu cuma untuk satu penglihatan, untuk menyaksikan jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang tidak menyaksikan jati dirinya di dunia, dia tidak akan bisa menyaksikan jati dirinya di akhirat. Siapa jati diri kita? Bukankah jati diri kita adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita? Allah tidak pernah meniupkan ruhmu, tapi Allah hanya meniupkan ruhku. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan Allah, ruh siapa? Ruh Allah, nggak ada ruh kamu. Jadi siapa jati dirimu? Ya ruhku. Itu harus dikenali. Maka siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Ini dilalaworakeun. Ini dianggap sepele. Padahal tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Maka di Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86 dikatakan falaula iza balagatil hulkum. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, wa antum hina idin tangdurun. Antum, kalian semua harus melihat. Wa nahnu akrab.
ilahi minkum, aku selalu bersamamu, bahkan dekat bersamamu. Walakin la tubsirun, kunaon atuh maraneh teh teu bisa ningali. Dulu saya baca ayat itu bergetar tubuh saya. Saya bertanya di sini, nanti kalau saya mati, saya akan melihat atau tidak melihat? Dan kalau saya mati harus melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Kepada siapa saya harus belajar supaya saya bisa melihat? Ketemu jawabannya di Quran surat Ali Imran ayat 49. Di situ dikatakan, carilah seorang guru yang bisa menyembuhkan 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, yang ketiga penyakit kematian kesadaran. Cari guru yang semacam itu, subhanallah. Susahnya seperti mencari jejak elang di langit, seperti mencari jejak itik di sungai, seperti mencari jejak ikan di air. Yang bicara Tuhan banyak, tapi yang kenal kepada Tuhan ternyata sulit mencarinya.